harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Prabowo diundang oleh Panglima TNI dan Jenderal Polri untuk menghadiri acara calon remaja perwira TNI dan Polri, serta untuk memberikan pembekalan kepada perwira remaja TNI Polri yang akan dilantik pada tahun ini, tahun 2024, dengan tema Perwira Kesatria Pembela Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Para Kepala Staf Angkatan yang saya hormati dan saya banggakan. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, Komandan Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Rudianto, Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purwadi Arianto, para Gubernur Akademi TNI Polri dan seluruh pejabat Mabes Angkatan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati, saya banggakan, dan yang saya cintai, seluruh taruna dan taruni, calon perwira remaja TNI dan Polri tahun 2024. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Pada sore hari ini saya mendapat kehormatan diundang oleh Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memberi pembekalan pada saudara-saudara sekalian, para calon perwira remaja sebentar lagi akan dilantik. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk saya memberi beberapa petunjuk-petunjuk, beberapa catatan-catatan bagi saudara-saudara sekalian yang akan menempuh suatu panggilan profesi, panggilan pengabdian yang mulia, yang terhormat bagi sebuah bangsa. Tetapi dari awal saya harus ingatkan bahwa profesi yang saudara pilih adalah profesi yang mulia, tapi yang menuntut pengorbanan. Menuntut pengorbanan yang besar, pengorbanan bahkan yang terbesar. Profesi ini profesi yang mulia, yang terhormat, yang dihormati, tapi yang menuntut kerelaan berkorban yang sebesar-besarnya, yang menuntut jiwa dan ragamu.
saudara-saudara sekalian, mungkin lebih pantas kalau saya panggil Anda anak-anakku, mungkin juga cucu-cucuku. Anda telah memilih kehidupan ini dengan sukarela. Anda telah digembleng, menempuh pendidikan yang cukup padat, lama. Tapi kalau saya ingat waktu saya seusiamu, banyak di antara teman-teman saya yang mungkin kurang memahami apa itu arti kehidupan seorang prajurit. Seorang bayangkari negara. Di sini karena saya ketemu dan saya berhadapan dengan prajurit TNI dan prajurit kepolisian. Saya memberi sekedar judul pembekalan saya dengan judul yang merupakan inti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Judul pembekalan saya beri judul Perwira Kesatria Pembela Tanah Air. Saudara-saudara, saudari-saudari, para calon perwira di depan saya ini, kalian sebentar lagi menjadi perwira, yang artinya kalian harus menjadi kesatria, dan saudara sesungguhnya adalah pembela tanah air. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela tanah air. Saudara-saudara, bernegara itu yang disebut oleh ilmuwan itu statecraft. Bernegara itu statecraft. Statecraft artinya adalah pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. Pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. The skillful management of state affairs. Ada 3 macam statecraft. Ada 3 aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi. Biasanya aliran ideologi ini berjalan dalam kurang lebih 70 tahun pertama sebuah negara. 70 tahun pertama sebuah negara urusannya adalah ideologi. Apakah kita demokrasi, atau kita otokrasi, atau kita diktator, atau kita oligarki. Pendiri-pendiri bangsa kita memilih bangsa Indonesia sebagai demokrasi, kerakyatan, kedaulatan rakyat.
Ada negara yang berdasarkan faham ideologi ekonomi, kapitalisme atau sosialisme, kapitalisme atau komunisme. Ada negara yang berdasarkan rasialisme atau liberalisme. Kita pernah mengalami dijajah. Waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita, pribumi, golongan paling bawah, yang mereka sebut inlander. Inlander, pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah, selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for Honden and Inlander. Yang ini agak salah terjemahannya. Kalau yang benar verboden, dilarang. For Honden, ya Honden dulu, baru Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita. Kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78, Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Sekarang saya mau kasih lihat klip, sebuah klip dari sebuah film yang dibuat oleh Belanda, bukan kita yang buat. Berdasarkan surat-surat, berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh prajurit-prajurit Belanda tentang apa yang mereka lakukan di Indonesia pada saat perang
kemerdekaan 45 sampai 50. Namanya The East, bahasa Belanda The Oosten. Ini saya sarankan, dan Akademi TNI, saya sarankan gubernur-gubernur, film ini wajib ditonton dari awal sampai selesai oleh semua taruna. Saya sarankan kalau belum diputar di semua sesko, diputar di semua sesko, di semua suslapa. Saran saya di SMA TN harus diputar. Saya ambil video klip sepotong-sepotong, bisa diputar. Jadi film ini dibuat oleh Belanda sendiri. Kalau film ini dibuat oleh kita, bisa dituduh bahwa ini tidak objektif, tidak berdasarkan sejarah. Mereka yang buat. Ya. Ini negara yang dulu berkuasa di sini dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing. Kita ini bisa duduk di ruangan yang baik ini, kau akan dilantik karena Andi Patah, karena Puang Sidi. Ini cerita tentang Westerling. Peristiwa-peristiwa di mana dia muncul, tapi tidak hanya dia, di semua daerah dari Aceh sampai ujung timur pasti banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau kembali kepada bernegara, ada bernegara berdasarkan ideologi, kemudian sesudah 70 tahun sekitar itu biasanya negara itu akan bernegara berdasarkan tujuan kemakmuran. Ya. Aliran ekonomi. Negara bertujuan meraih kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau yang 70 tahun pertama biasanya yang mimpin adalah para pejuang kemerdekaan dan para prajurit. Sesudah itu, begitu kita beralih kepada aliran ekonomi, yang mimpin biasanya para pengusaha dan para ekonom, ahli ekonomi. Tapi ada aliran ketiga bernegara, dan ini kadang-kadang kita lupa. Elit bangsa Indonesia lupa. Yang ketiga ini adalah aliran realisme. Di Indonesia selama ini yang selalu diajarkan adalah aliran ideologi dan ekonomi. Lupa. Saya sendiri baru ngah bahwa bernegara itu ada aliran realisme. Kenyataan. Kalau negara bertujuan, kalau negara berdasarkan realisme, negara itu tujuannya harus survival. Survival suatu bangsa. Karena pasti ada konflik. Politik, ekonomi, konflik pertahanan dan sebagainya. Dan ini hari-hari ini kita lihat dengan mata kita tiap hari. Ukraina, Sudan, Somalia, Yemen, terakhir Gaza, perang, dibantai rakyat, anak-anak dibantai, hitungan terakhir 136.000 penduduk Gaza terbantai. Ini adalah penemuan jurnal Inggris, The Lancet. Hitungan mereka 136.000. Sebagian besar anak-anak kecil. Saudara-saudara, kadang-kadang
elit bangsa Indonesia lupa. Undang-Undang Dasar 45 di mulut, tapi kita kurang baca, kurang mengerti bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi saudara-saudara, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa.